Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TMTM dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat untuk menyaksikan sinetron TMTM-nya. Jumpa kembali bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 1 Januari 2022, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Di mana diceritakan di episode selanjutnya, Kinanti yang terus saja memikirkan tentang insiden kecelakaan yang terjadi pada Reno dan juga Ana. Kinanti merasa sangat bersedih karena Kinanti berpikir bahwa semua yang menimpa Reno dan juga Ana itu disebabkan oleh dirinya. Karena Kinanti kala itu melihat Ana yang tengah kesakitan, ia pun akhirnya meminta Reno untuk segera membawa Ana ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Abimana. Karena pada waktu yang bersamaan semua mobil pun mengalami mogok. Di lain sisi, Ana kala itu tidak dapat menahan rasa sakit perutnya ini. Akhirnya Reno pun membawa Ana ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Abimana atas izin dan perintah dari Kinanti. Tentu saja hal ini membuat Kinanti terngiang-ngiang di benaknya dan ia pun merasa sangat bersalah karena ia berpikir andai saja kala itu dirinya tidak meminta Reno untuk membawa mobil tersebut, maka Ana dan juga Reno tidak mengalami kecelakaan. Dan bahkan Ana tidak mungkin mengalami keguguran. Itulah yang terlintas di hati Kinanti saat ini. Sampai-sampai ia pun tidak enak tidur karena memikirkan hal ini. Namun di lain sisi, Kinanti pun menyadari jika pada saat itu dirinya dan Abimana yang mengendarai mobil tersebut, maka dirinya lah yang akan mengalami kecelakaan. Di dalam hati Kinanti bertanya-tanya, siapakah sebenarnya orang yang ingin mencelakai dirinya bersama dengan Abimana ini? Dan tanpa disadarinya bahwa ini semua adalah perbuatan si ular Anita ya sahabat. Dan kini Anita akan dibuat tercengang karena Ana telah berterus terang di hadapan Oma jika dirinya selama ini tidak sedang hamil. Tentu saja hal ini membuat Oma sangat murka kepada Anita, karena kini Oma mengetahui jika Anita telah berbohong mengenai kehamilan Ana ini. Sampai-sampai Kinanti terkena imbasnya atas kebohongan Anita mengenai kehamilan Ana. Karena sampai saat ini Kinanti terus saja memikirkan tentang kondisi Ana yang telah mengalami keguguran. Padahal sebenarnya Ana tidak tengah mengandung. Hingga akhirnya kontraksi pun terjadi pada Kinanti karena Kinanti terlalu sedih memikirkan tentang insiden kecelakaan yang telah dialami oleh Ana. Tiba-tiba perut Kinanti pun mengalami kontraksi karena Kinanti terlalu banyak berpikir, sampai-sampai janin di dalam kandungannya pun ikut berpengaruh hingga mengakibatkan Kinanti mengalami sakit perut yang hebat. Kinanti kala itu terus saja merintih kesakitan hingga membuat Abimana dan seisi rumah menjadi panik. Abimana langsung menggendong Kinanti dan bergegas membawa Kinanti ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan Kinanti ini. Abimana pun nampak begitu khawatir terhadap istri tercintanya ini, terlebih lagi dengan calon si buah hatinya. Namun beruntung Kinanti tidak mengalami keguguran, hanya saja Kinanti mengalami kontraksi karena terlalu bersedih memikirkan tentang permasalahan kecelakaan yang terjadi pada Ana dan juga Reno. Dan setelah pemeriksaan pun selesai, akhirnya Abimana membawa Kinanti pulang ke rumahnya kembali untuk beristirahat. Seperti biasa, Abimana pun kala itu sangat memanjakan Kinanti. Sampai-sampai Kinanti tidak boleh berjalan menggunakan kakinya, melainkan Abimana meminta kepada Kinanti untuk berjalan menggunakan kursi roda. Meskipun awalnya Kinanti menolak untuk menggunakan kursi roda tersebut, akan tetapi ini semua dilakukan Abimana demi rasa sayang dan cintanya kepada Kinanti dan juga calon si buah hati mereka. Karena Abimana tidak ingin terjadi sesuatu lagi kepada Kinanti. Bahkan Abimana tidak ingin hal serupa terjadi lagi kepada istri tercintanya ini. So sweet ya sahabat, karena semakin hari Abimana semakin memanjakan istri tercintanya ini. Akhirnya Kinanti pun menuruti semua keinginan Abimana untuk berjalan di kursi roda. Kemudian di adegan selanjutnya, Amanda yang merasa penasaran dengan ucapan David bahwasanya dirinya telah bekerja sama dengan Radit pemilik yayasan tempat ia bekerja saat ini. Akhirnya Amanda terus berusaha ingin mencari tahu kebenaran tentang Aditya pemilik yayasan tersebut.
yang tak lain dia adalah Radit. Namun sayang, Amanda belum juga menemukan titik terang apakah benar pemilik yayasan tersebut adalah Pak Raditya. Karena jika memang itu benar, Amanda akan menjelaskan semuanya kepada David bahwasanya ia tidak mengetahui apapun mengenai hal ini. Justru dirinya pun merasa ada kejanggalan dan merasa ada keanehan pada yayasan tersebut. Karena mengapa sampai saat ini dirinya belum diperbolehkan untuk bertemu dengan Pak Aditya, pemilik yayasan ini. Bahkan anak buah Raditya ini menjelaskan kepada Amanda bahwasanya Amanda tidak perlu tahu mengenai siapa sebenarnya Aditya, dan ia pun menuturkan jika dirinya tidak boleh menemui atasannya karena itu bukan bagian dari pekerjaan Amanda untuk mengetahui siapa pemilik yayasan tersebut. Dan tentu saja di sini anak buah Raditya menyampaikan hal ini kepada Radit bahwa Amanda kini sudah mulai mencurigai mereka mengenai yayasan yang tengah mereka kelola saat ini. Akhirnya Radit pun memerintahkan kepada anak buahnya ini untuk mengusik kehidupan Amanda. Dan benar saja di suatu harinya Amanda pun kedatangan sosok seorang laki-laki yang tidak dikenal. Ia pun ingin menyakiti dirinya. Amanda pun mulai merasa ketakutan karena orang tersebut sepertinya ingin menghabisi dirinya. Beruntung saat itu David mengetahui jika ada seseorang yang ingin menyakiti Amanda. David pun berusaha menolong Amanda dari penjahat tersebut. Beruntung saat itu David dapat mengalahkan penjahatnya dan menyelamatkan Amanda dari penjahat tersebut. Namun sayang, di lain kesempatan Amanda mengatakan kepada David jika David tidak perlu menolongnya dari orang yang jahat karena David telah menganggap Amanda seperti seorang penjahat. Jadi David tidak perlu mengurusi kehidupannya lagi, ucap Amanda kala itu kepada David dengan wajah yang sangat kecewa karena David telah menuduh Amanda sebagai penjahat dan telah bersekongkol dengan Pak Raditya, yang jelas-jelas Amanda tidak mengetahui apa-apa mengenai Pak Radit karena Amanda hanya sekedar bekerja saja di yayasan ini. Nah sahabat, itulah ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sukai video ini, agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dan keseruan cerita sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.